Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Hari ini Mardinah dan suaminya, Afrizal, bersiap untuk pindah ke rumah baru mereka. Rumah yang sudah sejak lama diidamkan oleh mereka berdua. Mardinah dan Afrizal sudah menikah selama hampir 10 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang buah hati. Selama 10 tahun ini, mereka memang tinggal bersama orang tua Afrizal. Bukan tanpa alasan mereka memilih tinggal di sana, mengingat orang tua dari suaminya yang sudah sepuh. Selain itu, Afrizal sendiri adalah anak pertama dari 2 bersaudara, di mana sang adik perempuannya tengah bekerja sebagai TKW di negara Taiwan. Namun sekarang sang adik sudah kembali ke tanah air dan tidak kembali ke Taiwan. Maka Afrizal dan Mardinah pun memutuskan untuk tinggal di rumahnya sendiri. Tentu dengan persetujuan sang adik yang akan menjaga kedua orang tuanya. Di hari yang sudah ditentukan oleh Pak Marno, yang merupakan tetua kampung dan juga tokoh agama di kampung, maka di hari Jumat itu Mardinah dan Afrizal pun pindah ke rumah baru mereka. Dengan diantar para tetangga termasuk sanak keluarga. Rumah baru tersebut tidaklah besar, hanya ada 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur, serta kamar mandi. Tapi bagi Mardia rumah itu sudah lebih dari cukup, karena hanya ditempati oleh 4 orang saja. Setelah mengadakan acara selamatan sekaligus perkenalan kepada tetangga baru, Mardinah pun memutuskan untuk membereskan barang-barangnya, yang sebagian besar masih berantakan. Ditambah tidak ada orang yang membantunya untuk membereskan semua. Keesokan paginya, sekitar jam 5 pagi, Mardia terbangun saat mendengar suara dari sang suami yang hendak berangkat kerja. "Dek, aku berangkat dulu ya," pamit Afrizal pada istrinya. "Aduh, maaf mas, aku belum sempat menyiapkan sarapan," jawab Mardia dengan gelagapan. Afrizal hanya tersenyum. Dia tahu kalau istrinya kecapean. Setelah mencium kening istrinya, dia melangkah keluar. Afrizal sendiri bekerja sebagai seorang security di salah satu pabrik daur ulang plastik, di mana aturan perputaran 3 shift jaga.
yakni shift pertama atau shift pagi, bertugas dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Shift kedua atau shift sore, bertugas dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Dan yang terakhir adalah shift malam, yaitu bertugas dari jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Dan di hari itu Afrizal mendapatkan tugas shift pagi. Jadi jam 5 pagi dia harus sudah berangkat dari rumah. Karena perjalanan dari rumah ke tempat kerja memakan waktu hampir 1 jam lamanya. Setelah melakukan sholat subuh, Mardia pun bergegas membereskan rumah. Mumpung kedua anaknya masih tertidur, karena jika kedua anaknya sudah terbangun, maka akan sulit baginya untuk membereskan rumah. Apalagi anak keduanya yang masih berumur 3 tahun. Selesai membereskan rumah dan mengurus kedua anaknya, Mardia pun pergi ke belakang rumah. Dipandanginya setiap sudut halaman, benar-benar tidak beraturan. Tampak sampah berserakan di mana-mana, ditambah dengan rumput-rumput liar yang sudah tampak tinggi. Karena memanglah rumah yang dia tempati itu sudah lama kosong dan tidak ada yang merawat. Amza, ibu akan membersihkan halaman belakang. Jaga adikmu ya, jangan sampai nangis. Ajaklah ia main, ucap Mardia pada Amza, anak sulungnya. Setelah memastikan kedua anaknya bermain di depan TV, tanpa pikir panjang, Mardia pun langsung mulai membereskan halaman belakang rumahnya itu. Lumayan, kalau sudah rapi nanti bisa ditanami sayuran, batinnya. Saat sedang asik mencabuti rumput liar, tiba-tiba dia dikejutkan suara geraman yang sangat menakutkan. Sejenak dia menghentikan kegiatan. Matanya tertuju pada kebun tetangga yang berada di samping halaman belakang rumahnya. Diamati seluruh pepohonan buah di kebun tersebut. Semua pohon itu berbuah dengan lebat. Tapi yang mencuri perhatian Mardia adalah pohon sawo Jawa yang tumbuh di kebun itu. Pohonnya yang besar menjulang tinggi itu berbuah sangat banyak, hingga membuatnya menelan ludah berulang kali. Mardia pun mendekati pohon sawo itu. Dia mengambil beberapa buah yang jatuh, lalu dibersihkan dengan ujung bajunya, yang kemudian menyantap buah tersebut. Begitu selesai memakan buah sawo tersebut, Mardia kembali ke halaman belakang rumahnya. Dia melanjutkan kegiatan membersihkan rumput-rumput liar. Beberapa saat kemudian dia dikejutkan dengan punggungnya yang seolah-olah ada yang menyentuh. Namun saat berbalik badan, dia tidak menemukan siapapun. Di tengah kebingungannya, lama-lama terdengar suara anaknya menangis. Dan segera dia masuk ke dalam rumah. Karena kecapean, Mardia tertidur hingga menjelang maghrib. Begitupun anak bungsunya yang tampak pulas di hadapannya. Dia tersenyum sendiri melihat anaknya yang meneteskan air liur. Sangat nyenyak. Beruntunglah sudah dimandikan selepas asar tadi. Sementara yang sulung terdengar menyalakan TV. Mardia bergegas mandi untuk melaksanakan sholat maghrib. Saat hendak mengambil air wudhu, dengan tubuh yang hanya dibalut handuk, tiba-tiba pintu kamar mandi diketuk. Bu, buka sebentar. Suara Afrizal terdengar dari luar pintu. Afrizal yang hendak membuang air kecil terkejut saat melihat punggung sang istri. Punggung itu tampak kebiruan seperti memar. Dia pun menanyakan penyebab dari luka memar itu. "Ini sakit tidak?" tanya Afrizal sambil sedikit menekan punggung yang memar. Mungkin kecapean saja, Mas.
ucap Mardia setelah menggelengkan kepala. Afrizal mengiyakan perkataan sang istri, yang kalau dipikir istrinya memang terlalu sibuk membereskan rumah, juga mengurus anak-anak. Sedangkan dirinya tidak bisa membantu karena harus berangkat kerja, di mana beberapa hari ini dia mendapatkan shift pagi. Seminggu setelah kejadian itu, Afrizal mendapat giliran shift malam. Dan malam ini, dia berangkat lebih awal. Karena dia akan mampir ke rumah orang tuanya untuk mengantarkan barang. Mardia mengantar suaminya sampai di depan pintu, sambil membawa barang yang akan diberikan kepada ibu mertuanya. Setelah sang suami pergi, Mardia pun bergegas masuk ke dalam rumah. Selesai mengunci pintu, tiba-tiba terdengar pintu tersebut diketuk. Mardia yang merasa tidak ada janji dengan seseorang menyingkap gorden jendela untuk memastikan siapa tamu yang datang. Tampak seorang laki-laki tinggi besar berparas tampan sedang berdiri di depan pintu. Melihat Mardia membuka gorden jendela, laki-laki pun tersenyum. Mardia kembali membuka pintu. Maaf, Bapak mencari siapa? Tanya Mardia. Laki-laki tersebut menjawab kalau namanya Karyo. Dia merupakan tetangga pemilik kebun belakang rumah. Dan dia sengaja datang untuk memberikan sawo yang sudah dipanen beberapa hari lalu. Disodorkannya plastik cukup besar yang berisi sawo-sawo tersebut. Setelah mengucap terima kasih, Mardia menyuruh Karyo agar masuk ke dalam rumah. Tapi belum sempat lelaki itu melangkah masuk, tiba-tiba anak bungsunya yang terbangun datang. Dan anak tersebut langsung menangis sambil menjerit ketakutan saat melihat Karyo. Masuk dululah, Pak, ucap Mardia sambil menggendong anaknya. Lelaki tersebut masih saja berdiri di depan pintu, sementara Mardia masuk rumah menenangkan anaknya yang terus menangis. Perasaannya semakin kalut ketika mencium aroma bau amis yang sangat menyengat, sampai-sampai membuatnya hampir muntah. Begitu berbalik badan, lelaki yang mengaku bernama Karyo itu sudah lenyap entah kemana. Mardia mencoba mencari dengan melihat sekeliling halaman rumah, namun tidak tampak sosok yang dicarinya. Sementara anaknya sudah menghentikan tangis. Bau amis juga sudah menghilang dari indera penciumannya. Keesokan hari tepat pukul 7 pagi, Afrizal sudah sampai di rumah. Seperti biasa dia bergegas ke kamar mandi untuk mencuci tangan dan membasuh wajah. Saat melewati meja makan, dia kaget bukan kepalang. Tampak di meja makannya dipenuhi belatung. Dan ternyata belatung itu berasal dari kantong plastik yang ada di sana. Sontak Afrizal memanggil sang istri. Dengan tergopoh-gopoh, Mardia berlari menuju dapur. Dan dia pun terkaget melihat pemandangan di atas meja makan. Seingatnya, di dalam kantong plastik itu adalah buah sawo yang semalam diberikan oleh Karyo. Sementara Mardia menceritakan tentang plastik tersebut. Mereka hanya saling pandang keheranan. Waktu terus berlalu. Afrizal dan Mardia sudah melupakan peristiwa tentang buah sawo yang berubah menjadi belatung itu. Malam ini,
Afrizal bergabung dengan remaja Karang Taruna, juga bapak-bapak warga setempat. Mereka menyiapkan barang-barang untuk acara perlombaan menyambut hari kemerdekaan esok hari. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Mardia terbangun saat ada yang menggoyangkan pinggangnya. Perlahan dia membuka mata dan melihat suaminya sudah berada di kamar. Afrizal yang sudah mengganti celana panjangnya dengan sarung langsung mendekat tubuh Mardia. Dia mengajak berhubungan suami istri. Aku sholat dulu ya, Mas. Tadi ketiduran bersama Siva, ucap Mardia. Dia meninggalkan suaminya yang masih mendekat, seolah ingin segera dikabulkan keinginannya itu. Di saat Mardia beranjak ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu, samar-samar dia mendengar suara ramai dari luar rumah. Mardia pun melihat keluar lewat jendela samping. Dan alangkah terkejut dia saat mendapati suaminya berada di sana. Bersama beberapa orang, dia mengambil tangga di belakang rumah. Mungkin akan dibutuhkan untuk memanjat sesuatu. Karena tangga milik suamiku termasuk yang paling panjang daripada milik warga sekitar. Melihat itu, Mardia pun langsung kembali ke dalam kamar untuk memastikan. Dan benar saja, suaminya itu sudah tidak ada di sana. Hanya ada dua anaknya yang sedang tertidur pulas. Sarung yang jelas-jelas tadi dipakai oleh suaminya itu sudah terlipat rapi di atas meja. Dan ditambah bau amis yang sangat menyengat memenuhi ruangan. Tidak lama setelah tangga dibawa, Afrizal pun pulang. Mardia yang sengaja menunggu langsung menginterogasi sang suami. Mas, kamu barusan pulang ke rumah apa tidak? Tanya Mardia. Saat suaminya menjawab tidak, lemaslah kaki Mardia. Kalau tadi suamiku tidak pulang ke rumah, lantas siapa laki-laki yang tadi masuk ke kamar dan mau mengajakku berhubungan badan? Mardia membatin dengan pikiran yang tidak karuan. Belum sempat bercerita pada sang suami, Afrizal yang terlihat capek sudah lebih dulu meninggalkannya. Tinggallah dia sendiri dalam kebingungan. Seminggu berlalu, Mardia mencoba melupakan kejadian aneh yang menimpanya. Dan dia hanya bisa menyimpan cerita itu sendiri, tanpa memberitahu pada orang lain ataupun Afrizal, suaminya sendiri. Hari ini, Afrizal mendapat shift jaga sore. Mardia yang dari selepas sholat Isya ikut tertidur bersama anak-anak kembali dikagetkan dengan guncangan pada tubuhnya. Dan saat membuka mata, ada sosok yang berdiri di depannya, yang tidak lain adalah Afrizal. Mardia bangkit dari tempat tidurnya. Tiba-tiba saja, hidungnya menangkap bau amis menyengat yang kembali menyeruak. Sejenak dia menengok jam dinding. Waktu masih menunjukkan pukul 9 malam. Tumben, jam segini sudah pulang, Mas. Mardia bertanya dalam keadaan yang masih sedikit mengantuk dan perut yang merasa mual. Afrizal tidak menjawab. Justru dia langsung mendekap tubuh Mardia. Dengan penuh nafsu, laki-laki itu menciumi tubuh istrinya. Mardia mulai merasa risih dan ngeri melihat tingkah sang suami yang sangatlah berbeda. Laki-laki itu terus menjumbu hingga tanpa sadar Mardia sudah dalam keadaan telanjang. Ketika laki-laki itu akan melampiaskan hasratnya, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Dan sangat jelas itu adalah suara suaminya. Lemas setiap persendian Mardia. Jika suaminya berada di depan rumah, lantas siapa laki-laki yang sedari tadi menjumbunya? Pertanyaan itu mendatangi pikiran. Dalam ketakutan itu, Mardia berbalik badan. Dan sosok itu sudah tidak tampak di dalam kamar.
Dalam keadaan terguncang, Mardia langsung mengambil selendang yang biasa dipakai untuk menggendong anaknya. Dia balutkan kain itu untuk menutupi tubuhnya. Disitulah dia baru sadar bahwa jika sosok tadi adalah suaminya, maka tidak mungkin bisa masuk ke dalam rumah. Karena pintu depan selain dikunci biasa, juga dikunci slot. Mardia membuka pintu dan mendapati suaminya sedang berdiri di depan. Afrizal yang melihat istrinya keluar hanya memakai kain pun merasa heran dan curiga. "Dek, kamu kenapa? Kok nggak pakai baju?" tanya Afrizal. Mardia hanya terdiam dengan wajahnya yang pucat. Sesaat kemudian, dia pun tumbang. Dia pingsan tidak sadarkan diri. Menjelang subuh, Mardia pun tersadar. Sekujur tubuhnya tampak biru seperti memar. Di sana sudah ada beberapa anggota keluarga termasuk orang tua dan mertuanya. Mereka sudah dikabari oleh Afrizal sebelumnya. Setelah tenang, Mardia pun menceritakan semua kejadian yang dia alami. Mulai dari semenjak dia pindah rumah sampai peristiwa tadi malam. Begitu mendengar cerita Mardia, akhirnya pihak keluarga sepakat mengundang Pak Usman, seorang kiai yang biasa membantu warga jika ada gangguan makhluk gaib. Tanpa menunggu lama, Afrizal segera berangkat menjemput Pak Usman. Mendengar cerita dari Afrizal, Pak Usman langsung menyusuri sekitar rumah. Beliau berhenti ketika sampai di bawah pohon sawo belakang rumah. Dilanjutkan dengan berdiri sambil bersedekap. Tampak mulutnya kumat-kamit membaca doa. Mendadak angin besar muncul disertai bau amis menyeruak. Begitu angin berhenti, pohon sawo itu berguncang hebat. Semua orang yang berada di sana merasa ngeri saat muncul sosok besar berbulu lebat. Dengan mata merah menyala, sosok itu menyeramkan. Pak Usman masih berdiri tegak seolah sedang berinteraksi dengan sosok makhluk menyeramkan itu. Dan saat beliau membukukan sorban yang dipakainya ke arah pohon sawo itu, sosok itu mengerang lalu menghilang. Tetapi pohon sawo masih terus bergoyang kuat, hingga Pak Usman dengan sekuat tenaga kembali menghantamkan sorbannya. Lagi-lagi terdengar suara geraman yang menakutkan. Disusul keadaan mulai tenang. Dengan dibantu oleh Pak RT setempat, akhirnya si pemilik kebun ikut Afrizal ke rumah. Dia adalah Pak Ahmad dari desa sebelah. Pak Usman langsung bertanya tentang sosok makhluk yang ada di atas pohon sawo itu, yang menurutnya sosok itu adalah genderuwo. Pak Ahmad yang semula ragu mulai bercerita atas desakan Pak Usman bahwa sosok genderuwo itu adalah peliharaan dari kakaknya yang sudah meninggal dunia. Pak Ahmad sendiri terlahir dari keluarga yang sangat miskin. Orang tuanya hanyalah petani biasa dengan penghasilan yang sangat pas-pasan. Dengan memiliki 6 orang anak, maka kehidupan Pak Ahmad saat masih kecil sangatlah kekurangan. Sampai akhirnya tanpa sepengetahuan pihak keluarga, kakak perempuannya nekat melakukan pesugihan, yaitu menikah dengan genderuwo. Syaratnya adalah kakaknya itu tidak boleh menikah dengan orang lain, karena tubuh dari sang kakak sudah menjadi milik genderuwo itu.
Dari pesugihan tersebut, keluarga Pak Ahmad menjadi orang kaya, mampu memiliki tanah dan sawah yang sangat luas. Akan tetapi walaupun hidup bergelimang harta, sang kakak tetap hidup melajang. Cemooh warga pun tidak terhindari. Itu karena kakak perempuannya yang sudah berusia 45 tahun lebih tidak juga kunjung menikah. Orang tuanya yang tidak tahan mendengar cemoohan warga akhirnya menjodohkan sang kakak dengan seorang duda dari kampung sebelah. Walaupun kakaknya sempat menolak, tapi akhirnya pernikahan itu terjadi juga. Hingga di malam saat pernikahan berlangsung, sang kakak dan suaminya ditemukan meninggal secara mengenaskan. Seluruh tubuh mereka hancur seperti dicabik-cabik binatang buas. Dari situlah keluarga Pak Ahmad tahu bahwa selama ini kakak perempuannya telah melakukan pesugihan menikah dengan genderuwo. Setelah kematian itu, teror genderuwo masih terus berlanjut. Setiap anggota perempuan di keluarga Pak Ahmad hampir saja digauli oleh sosok genderuwo itu. Hingga akhirnya mereka meminta bantuan orang pintar. Yang menurut orang pintar tersebut, sosok genderuwo hanya bisa dipindahkan ke tempat lain dan tidak bisa dimusnahkan. Karena jika sampai genderuwo itu dimusnahkan, maka akan ada korban jiwa dari keluarga Pak Ahmad yang akan menjadi tumbal pengganti. Beruntung bagi Mardia, Afrisil yang pulang cepat karena temannya minta berganti shift menyelamatkan dia. Jika sampai Mardia sudah melakukan hubungan badan dengan genderuwo itu, maka bisa dipastikan Mardia akan dibawa ke alamnya untuk dijadikan istri. Mendengar cerita dari Pak Ahmad, akhirnya Pak Usman memutuskan untuk memindahkan sosok genderuwo itu ke tempat lain, tempat yang jauh dari pemukiman warga, supaya tidak mengganggu lagi warga sekitar. Beliau kembali mendatangi pohon sawo lalu duduk bersila. Setelah berkomunikasi dengan sosok itu, akhirnya genderuwo mau dipindahkan ke tempat lain, tetapi dengan syarat harus diantar oleh Mardia yang hanya mengenakan jari saja. Dengan berjalan kaki dari pohon sawo ke tempat barunya, sontak saja Mardia terkaget mendengar permintaan dari Pak Usman. Tapi demi ketenangan semua orang, akhirnya Mardia menyetujui permintaan itu. Malam Selasa Kliwon, tepat jam 1 malam. Mardia yang didampingi oleh Pak Usman, Pak Ahmad, dan juga suaminya berjalan mengikuti arah sang genderuwo. Setelah 1 jam mereka berjalan, sampailah di tempat tujuan, yaitu sebuah pohon tua besar yang berada di tengah hutan. Semenjak itu, tidak ada lagi gangguan yang dialami oleh Mardia. Hanya saja pohon sawo yang berada di belakang rumahnya tiba-tiba saja mengering dan mati. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.